Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Guna mendapat masukan terkait rancangan Undang-Undang KUHP, Komisi 3 DPR RI gelar rapat dengar pendapat umum dengan akademisi program Pasca Sarjana Universitas Borobudur dan pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan akademisi program Pasca Sarjana Universitas Borobudur dan pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia untuk mendapat masukan terkait RUU KUHP guna memperbaiki kekurangan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga diperlukan masukan yang lebih banyak dari stakeholder terkait. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menyatakan masih banyak kekurangan KUHP yang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu adanya perubahan untuk memperbaiki hal tersebut. Menurutnya, Komisi 3 DPR RI senantiasa menampung masukan dari stakeholder terkait untuk menyempurnakan RUU KUHP. Ia juga mengajak seluruh kalangan akademisi memberikan masukan kepada DPR RI dalam pembahasan KUHP yang sedang dibahas saat ini. Mulai tahun 81 ini kan banyak di dalam pelaksanaan KUHP ini kan banyak kelemahan-kelemahan. Terutama kan perkembangan zaman, masalah teknologi segala macam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan waktu itu belum terakomodir. Oleh karena itu sekarang ini kan banyak sekali masukan-masukan dari berbagai kalangan, lapisan masyarakat, diharapkan akan menyempurnakan nanti KUHP ini gitu ya. Masalah alat bukti, teknologi segala macam. Safarudin juga menekankan harus ada sinergi antara penegak hukum, penyidik, penuntut hingga hakim untuk memberikan pengadilan dan keputusan hukum yang efisien di waktu yang akan datang. Bani dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Tim Was Haji DPR RI menilai banyak pelayanan catering kepada jamaah saat puncak haji hingga pasca puncak haji tidak memenuhi standar dan komitmen dari awal. Tim Was Haji DPR RI memiliki sejumlah catatan kritis terkait penyelenggaraan haji tahun 2025, terutama menyangkut pelayanan catering jemaah. Anggota Tim Was Haji DPR RI menilai banyak pelayanan catering kepada jemaah saat puncak haji hingga pasca puncak haji tidak memenuhi standar dan komitmen awal. Abdul Wahid mengungkapkan bahwa saat kunjungan ke Arab Saudi pada bulan Syawal, pihaknya telah menerima sampel menu dari vendor atau penyedia catering yang terlihat memuaskan. Namun realisasi di lapangan saat puncak haji berbeda jauh dari apa yang dijanjikan. Ia menilai beberapa vendor catering telah gagal memenuhi janji penyediaan makanan di tanggal-tanggal krusial saat para jemaah haji melaksanakan puncak ibadah haji. Jadi tidak ada alasan nanti ke depan itu mereka para catering masih belum buka. Jadi sesuai dengan janji mereka, yaitu H-2 Arafah dan plus 2 Mina itu harus tersedia. Seperti tahun ini kan ini menjadi masalah besar. Masa jamaah pulang dari Mina sudah tidak makan lagi, itu tidak mungkin nanti akan tahun ke depan seperti itu. Jadi ini sebagai evaluasi vendor tahun ini kami akan bawa untuk rapat berikutnya, apakah nanti dipakai lagi apa tidak, itu nanti kita tentukan dalam rapat di Jakarta. Selain catering, Abdul Wahid juga menyoroti sejumlah permasalahan lain, mulai dari model syarikah, penerapan sistem tasreh dan nusuk, hingga penyebaran pemondokan yang terlalu terpencar hingga mencapai lebih dari 200 lokasi. Untuk itu Wahid menegaskan bahwa DPR RI akan mendorong persiapan haji 2026 dilakukan lebih awal. Dari Mekah, Arab Saudi, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI menilai rencana kenaikan gaji hakim diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas dalam membangun sistem peradilan yang bersih dan independen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Martin Tumbelaka, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji hakim hingga 280% dari golongan tertentu. Menurutnya peningkatan kesejahteraan ini merupakan pondasi penting dalam membangun sistem peradilan yang bersih dan independen. Menurutnya jika ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka kesejahteraan dan perlindungan bagi hakim harus menjadi prioritas. Meski demikian, Martin menekankan bahwa reformasi peradilan tidak cukup hanya lewat kenaikan gaji.
Ia berharap kebijakan ini dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, sistem evaluasi kinerja, serta pengawasan yang lebih ketat. Karena untuk mencegah supaya jangan sampai dalam penanganan kasus ini hakim-hakim ini banyak kasus yang mereka bermain mata dengan objek atau tersangka ataupun instansi yang lain yang membutuhkan tentu putusan hakim. Nah, tentu kita harapkan dengan adanya kebijakan menaikkan gaji hakim ini sampai ke 280, tentu ini kebijakan yang sungguh luar biasa dan harus kita apresiasi. Dan kita juga berharap dengan adanya kebijakan Pak Presiden ini, hakim-hakim jangan ada lagi untuk main-main mata dalam perkara, dalam penanganan kasus. Kita butuhkan hakim yang berintegritas, hakim yang betul-betul fokus, hakim yang profesional. Tentu yang terakhir itu hakim yang betul-betul tempat di mana masyarakat untuk mencari keadilan. Itu tujuannya yang utama. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi kenaikan gaji hakim dengan peningkatan tertinggi sebesar 280% bagi golongan junior sebagai bagian dari komitmen memperkuat lembaga peradilan di Indonesia. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Salah satu catatan tim WAS DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yaitu terkait dengan kesehatan jemaah haji termasuk 279 jemaah haji Indonesia yang wafat per 15 Juni 2025. Terkait hal ini, tim pengawas haji DPR RI mengusulkan pemerintah untuk membangun rumah sakit khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, tingginya jumlah jemaah lansia yang kategori risiko tinggi membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal selama menjalankan ibadah haji. Hal ini mendasari usulan pembangunan rumah sakit khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 telah usai digelar. Namun penyelenggaraan haji tahun ini masih menyisakan beberapa catatan yang menjadi sorotan dan perlu ditindaklanjuti. Salah satunya terkait penanganan kesehatan jemaah haji. Berdasarkan data Kementerian Agama per 15 Juni 2025, jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat mencapai 279 orang. Angka ini sebetulnya mengalami penurunan jika dibandingkan jumlah wafat jemaah haji tahun 2024 yang sebanyak 298 orang. Meski begitu, tim pengawas atau tim WAS Haji DPR RI meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dapat serius menekan angka kematian jemaah haji. Tim WAS Haji DPR RI mengusulkan pemerintah untuk membangun rumah sakit khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Sebab jumlah jemaah haji lansia dan kategori risiko tinggi membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal selama menjalankan ibadah haji. Apalagi jumlah jemaah haji lansia Indonesia tahun ini saja terhitung cukup banyak, yaitu sekitar 47.000. Anggota tim WAS Haji DPR RI Ranifat Arafik menilai
pembangunan Rumah Sakit Haji Indonesia sebagai kebutuhan mendesak. Ia mencontohkan pengalaman saat mendampingi jemaah yang kesulitan menjawab pertanyaan tenaga medis setempat karena keterbatasan bahasa. Hal ini dapat berdampak pada kesalahan diagnosa maupun pemberian obat. Saya menghimbau dan berharap sangat berharap Kementerian Kesehatan bisa membuat rumah sakit di sini, ya, karena itu amat sangat bisa membuat pasien itu semangat untuk sembuhnya. Cara berbicara atau cara menyampaikan pasien sendiri itu berbeda. Contoh dari Rumah Sakit Mekah. Mau bilang diagnosa pasiennya tidak bisa menjawab. Jadi salah pemberian obat dan lain-lain itu takut ya, apalagi kalau tidak ada petugas mendampingi. Syukur-syukur kalau ada petugas mendampingi. Di sisi lain, anggota tim Washaji DPR RI Edi Wuryanto mengungkapkan pembatasan layanan medis hanya di area maktab atau hotel membuat penanganan tidak leluasa. Maka dari itu, pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Makkah dan Madinah secara permanen merupakan langkah strategis jangka panjang. Diplomasi Menkes penting dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi paling tidak untuk kerjasama operasional klinik kesehatan haji yang permanen atau rumah sakit haji yang ada di Mekah. Ini sangat penting karena jamaah haji kita, jamaah umroh kita setiap tahun jumlahnya banyak dan itu menyangkut keselamatan mereka. Maka saya berharap secara jangka panjang Menkes dan pemerintah Arab Saudi harus terus melakukan diplomasi. Ada rumah sakit haji Indonesia yang ada di Mekah untuk layanan kesehatan haji yang lebih baik. Dengan semakin kompleksnya tantangan penyelenggaraan haji, fasilitas kesehatan milik Indonesia di Arab Saudi akan berkontribusi menciptakan keselamatan dan kenyamanan beribadah di Tanah Suci. Pemerintah telah umumkan secara resmi terkait kebijakan tentang kenaikan gaji hakim yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024. Kebijakan ini mendapat beragam tanggapan dari publik dan praktisi hukum. Sebagian menilai kenaikan ini sebagai langkah positif untuk menjaga independensi hakim. Namun ada pula yang mengingatkan agar kualitas putusan hukum juga terus ditingkatkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17, pemirsa, terkait kenaikan gaji hakim. Pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan sekedar urusan materi, melainkan investasi jangka panjang untuk menegakkan hukum yang berwibawa dan berkeadilan. Komisi 3 DPR RI menilai kenaikan gaji hakim sebagai langkah strategis untuk memperbaiki citra lembaga peradilan yang kerap dihadapkan pada tudingan korupsi dan intervensi. Berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Silakan Dadi. Baik pemirsa, TVR Parlemen kembali bersama saya Dadi Ramadan, dan seperti yang kita tahu pemirsa, Presiden Prabowo telah meresmikan pengumuman kenaikan gaji dari para hakim di Indonesia, dan ini diharapkan untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga integritas para hakim di Indonesia. Dan bagaimana tanggapan Komisi 3 DPR RI selaku mitra dari hakim di Indonesia? Sudah bersama kami Bapak Nasir Jamil. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak, kita melihat kinerja hakim yang diberikan kenaikan gaji Pak oleh Presiden Prabowo. Apakah memang sudah urgensi Pak untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia Pak?
Iya, karena hakim itu pemutus, dia pengadil, menentukan nasib dan masa depan seseorang. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui dan meresmikan kenaikan gaji hakim. Dan ini harus dimaknai sebagai upaya negara untuk menjaga integritas, moralitas ya para hakim itu sendiri. Nah, karena itu kepada Mahkamah Agung, kepada Komisi Yudisial diharapkan bisa menindaklanjuti dengan cara mengawasi ya apa yang disebut dengan pengawasan melekat. Jadi pengawasan melekat ini tidak mengganggu kekuasaan kehakiman, tidak mengganggu kemerdekaan hakim, ya tidak mengganggu keleluasan hakim. Nah, karena itu kenaikan gaji dan ini adalah bentuk kehormatan ya kepada para hakim. Nah, karenanya tidak ada jalan lain bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus membuat peta jalan atau merevisi peta jalan untuk memastikan bahwa hakim-hakim itu memutuskan sesuai dengan hati nurani berdasarkan data dan fakta di persidangan. Sebab kita sadar bahwa belakangan ini hakim itu disorot karena kasus-kasus suap ya yang menjerat mereka, dan ini sangat membahayakan bagi pencari keadilan. Jadi kalau kemudian orang sudah tidak lagi percaya dengan pengadilan, ya maka itu adalah tanda-tanda kehancuran sebuah negara. Tapi apakah memang ini merupakan keputusan yang tepat, Pak, untuk menaikkan gaji hakim terkait bagaimana untuk pencegahan budaya koruptif ke depannya, Pak, yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim ke depannya, Pak? Iya, itu salah satu aspek sebenarnya, ya. Meskipun itu bukan satu-satunya, ya, tapi itu satu hal yang tepat ya untuk memastikan bahwa bisa memagari hakim dari potensi-potensi yang merobohkan, meruntuhkan kewibawaan dan martabatnya. Oleh karena itu kepada Presiden Prabowo Subianto, kami juga berharap agar hakim-hakim ad hoc juga mendapat perhatian. Jadi selain hakim-hakim karir yang hari ini diberi kenaikan gaji, maka hakim-hakim ad hoc ya juga diharapkan bisa mendapatkan perhatian dari negara karena mereka juga bekerja sama seperti hakim-hakim karir. Resiko yang mereka terima juga sama seperti hakim karir. Oleh karena itu mudah-mudahan hakim-hakim ad hoc yang bekerja di seluruh Indonesia juga mendapatkan perhatian yang sama. Setelah kenaikan pendapatan dari hakim ini, Pak, apa harapan Komisi 3 untuk kinerja para hakim ke depannya, Pak, nanti? Ya, tentu saja nanti kita akan menagih kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kira-kira seperti apa roadmap mereka untuk menjaga integritas, moralitas, dan kapasitas hakim itu sendiri. Ya, sehingga kemudian kita memastikan bahwa perhatian negara itu nanti berkorelasi dengan upaya-upaya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menjaga wakil Tuhan di muka bumi itu. Baik, Bapak Nazir, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Selamat bertugas kembali, Bapak. Pemirsa, tadi itulah pembahasan kami terkait bagaimana kenaikan gaji hakim yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto juga diresmikan pada bulan Juni 2025 ini, dan tentunya tadi Pak Nasir Jamil sudah menyampaikan ini diharapkan untuk bisa memberikan peningkatan integritas dan juga kinerja dari para hakim di Indonesia. Sekian dari saya Diri Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danira. Pemirsa,
Anda kembali di TVR 17, pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Zia dan halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Vincent Aldi di segmen media online nasional. Dan mari kita awali dengan berita pertama yang menjadi headline di media online nasional, yaitu Puan Maharani meminta penyimpangan penerimaan siswa baru ditindak tegas dan mendorong adanya evaluasi sistem dari pendaftaran. Di sini kita lihat pemirsa beberapa media yang terbit pada hari ini menyoroti terkait dengan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang menyoroti kisruh pendaftaran siswa baru yang kembali terjadi untuk tahun ajaran baru 2025-2026. Dan persoalan berulang saat pendaftaran anak sekolah ini menjadi cerminan masih kurang maksimalnya dari sistem pendidikan nasional, dan kekacauan sistem penerimaan murid baru bukan sekedar kegagalan administratif, namun pengabaian terhadap hak dasar anak Indonesia untuk mengakses pendidikan yang adil dan juga bermartabat. Dan sistem zonasi justru menjadi alat diskriminatif yang dinilai tidak mempertimbangkan realitas sosial dan juga geografis di beberapa daerah, di mana anak-anak menjadi korban dari sistem yang tidak sensitif terhadap fakta lapangan. Dan di sini pemirsa, DPR RI juga menyoroti lemahnya kontrol atas digitalisasi dalam sistem pendidikan dan meminta negara untuk hadir dalam mengatasi sistem digital dan data domisili yang dapat dimanipulasi. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI mengawal Kemendikbud revisi sejarah Indonesia. Kita akan kembali menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa. Beberapa media yang terbit pada hari ini menyoroti terkait Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, menekankan komitmen DPR RI untuk mengawal Kementerian Kebudayaan yang tengah melakukan penulisan revisi sejarah Indonesia karena menyangkut kepentingan kolektif bangsa dan juga bukan hanya domain kementerian. Dan di samping itu pemirsa, DPR RI juga menyoroti minimnya partisipasi publik dan juga komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, sejarah bukan dogma, melainkan ruang tafsir di mana negara seharusnya menjadi fasilitator yang adil dan juga bukan produsen tunggal narasi sejarah nasional. Dan pemirsa, penggunaan istilah sejarah resmi dalam proyek penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan merupakan warisan cara berpikir otoriter. Dan Komisi 10 DPR RI akan mendorong evaluasi kritis terhadap proyek penulisan ulang sejarah nasional. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online nasional yang terbit pada hari ini yang terkait dengan Puan meminta penyimpangan penerimaan siswa baru ditindak tegas dan dorong juga evaluasi sistem pendaftaran serta DPR RI mengawal Kemendikbud untuk merevisi sejarah Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, saya Vincent Aldi dan saya kembalikan ke rekan saya Zia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.